Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Fadil Wahyudin dengan nomor induk mahasiswa 24220025. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan Bahasa, Kampus IKIP Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Acep Haryudi MPD dengan tugas wawancara informatif. Kegiatan wawancara telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 dengan narasumber yang berasal dari pihak Desa Rende Kecamatan Cekalangetan, yaitu dengan Ibu Lina Herlina yang mempunyai tanggung jawab di bidang kaur umum dan TU. Dan narasumber kedua yaitu Bapak Cucu yang memiliki jabatan sebagai kasih kesejahteraan dengan tanggung jawab di bidang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan yang ada di Desa Rande. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dava Fadil Wahyudin, mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Dan sekarang saya akan mengadakan sesi wawancara bersama pihak dari Desa Rende, Kecamatan Cekalangetan. Topik yang saya angkat adalah mengenai hak dan kewajiban kewarganegaraan. Sebelum ke topik utama, Bu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri secara singkat? Pertama, Ibu di sini nama Lina Herlina, SMP ya. Jabatan Ibu sebagai Kawal Umum dan TU Angkat lama kurang lebih 20 tahun. Alhamdulillah dengan berbagai masa dari mulai jabatan pertama sebagai kasih kesra kesejahteraan lingkungan, kedua jabatan rolling dengan jabatan pelayanan, dan terakhir sekarang silakan ya saudara Bapak apa yang mau dipertanyakan atau kita berbicara sharing lah intinya ingin diketahui tentang ruang lingkup pemerintahan dan sebagainya, insya Allah bagus. Makasih ya, Pak ya. Terima kasih juga udah meluangin waktunya sebentar. Langsung ke pertanyaannya, Bu. Iya. Bagaimana pendapat Ibu tentang kondisi masyarakat di lingkungan Desa Rende saat ini? Menurut Ibu selama Ibu bekerja di desa ya, alhamdulillah masyarakat Desa Rende saat ini peduli hukum, terus rasa gotong royongnya masih ada karena kita termasuk wilayah pedesaan ya, pedesaan jadi tanggung lah antara perkotaan pedesaan, tapi masyarakat dalam rangka gotong royongnya misalkan membersihkan sokan atau jalan-jalan masih ada, termasuk jiwa sosialitasnya juga masih ada, terbukti dengan misalkan ada yang meninggal dunia atau ada yang sakit atau apalah gitu, selalu dibantu lah, saling-saling lah informasi. Terus terkait dengan hukum juga, peraturan dan hukum pemerintahan, insya Allah sih selama ini Desa Rende termasuk warganya semuanya taat hukum dan patuh, karena dilihat dari mereka bayar pajak masih ada yang bayar pajak mentaati bayar pajak kendaraan maupun PBB gitu, walaupun memang nggak pure 100% ya, masih ada aja gitu, tapi kan minimalnya ya 70-80%
tingkat kesadaran bermasyarakat itu masih cukup tinggi gitu ya Pak? Cukup tinggi sampai saat ini, dan mudah-mudahan kedepannya bisa dipertahankan gitu kan. Karena kan kita wilayah ketimuran dengan adat dan sopan santun etika yang dipakai. Terus tingkat pendidikan juga, alhamdulillah saat ini masyarakat Desarende meningkat gitu kan ya. Yang awalnya misalnya tingkat pendidikannya mencakup hanya tingkatan SMP SMA, karena sekarang kan ada jenjang perkuliahan yang gratis ya. Itu program dari pemerintah. Jadi ada masyarakat atau warga kita yang masuk ke situ, terjadi mungkin mereka ada kita itu generasi penerus bangsa khususnya Desarende itu selalu ada buat ke depan. Menarik ya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Apakah menurut Ibu warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah antar warga? Kalau menurut Ibu, selama Ibu di sini, ya alhamdulillah tadi udah dibilangin tingkat sosialnya masih tinggi, terbukti ada yang bernoyong dan sebagainya gitu. Dua masyarakatnya termasuk misalnya ada yang masyarakat bikin rumah juga kadang suka gotong royong ya, termasuk apalagi misalnya fasilitas umum kayak masjid, musola dan sebagainya gitu kan, tetap saling membantu. Atau misalkan kita merayakan peringatan baik hari besar PHBN atau PHBI juga kan kita reungan ya. Gitu. Nah mungkin kedepannya misalnya sekarang mau menjelang Agustusan, ya pasti partisipasinya tinggi juga. Gitu. Kalau juga tentang sosialnya ya. Terus yang tadi tentang apa? Sosial kan? Hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban mereka pun masih antusias antara menjalankan hak sebagai warga negara yang tadi ya bayar pajak, terus daripada kendaraan maupun juga PBB masih kewajiban sebagai warga negara yang menaati aturan-aturan yang mengatur. Responnya sih baik-baik saja. Responnya cukup baik ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, apa masalah terbesar yang menurut Ibu berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan Desarende? Terbesar apa ya? Paling kayak sengketa antar keluarga, sengketa tanah, warisan, paling gitu. Karena kita juga ya kalau menertiban itu ya, satu sisi toh kita harus posisi di tengah-tengah antara ke si A dan ke si B nya, antar lingkup keluarga itu pada tahu kan, karena kita bukan dalam artiannya memihak, tapi pinginnya kan terselesaikan, tapi nyatanya ya cukup kadang masih terbilang rumit gitu ya. Kadang ada yang terselesaikan dengan baik di depan kita, tapi ujung-ujungnya di belakang ya masih ada gitu. Tapi insya Allah sih kalau selama ini tidak ada sampai persengketaan itu memakan korban atau apa gitu kan, masih baik-baik saja lah. Cukup gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu, apa dampak permasalahan tersebut terhadap lingkungan masyarakat di kehidupan sehari-harinya? Kalau berdampak enggak terlalu signifikan ya, karena itu kan masalah internal keluarga gitu kan. Paling cuma kalau paling kita bukan berdampaknya ke masyarakat sekitarnya sih, paling kita aja, karena kan kita ikut otomatis ikut kayak gitu supaya tidak mencuat dan sebagainya. Sebagai penengah. Terus paling yang paling itu ya sedikit kenakalan remaja lah, remaja masih walaupun tingkat kayak tawuran dan sebagainya itu bukan tupoksi kita ya, tapi kita
paling cuma mengawasi atau apalah gitu ke pihak sekolahnya, karena mereka masing-masing pelajar dari wilayah walaupun bukan sekolah yang berada dari kita, tapi misalnya ada sih warga kita yang misalnya sekolah di genus kayak di mana ikutannya ataupun jadi korban gitu kan, tapi tetap bisa di tengah. Waktu itu kan pernah di kejadian di Anasari, malam itu kalau nggak salah, jadi itu bisa di tengahnya. Oh ya, bisa diatasi gitu ya Bu ya. Wajar lah, masih dalam tapi nggak sampai memakan berapa. Oh iya, belum ada korban itu, alhamdulillahnya gitu, nggak ada. Jangan belum, nggak ada aja. Oh iya, benar. Kalau belum mengharapkan. Iya, benar-benar. Semoga nggak ada lah ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Solusinya? Solusinya ya kita menangani, diambil jalan terbaiknya gimana. Misalnya cara kita merespon ke orang tuanya, merapatkan lah ya ke pihak sekolah. Kalau tadi tentang tawuran dan sebagainya, ke wanti-wanti lah supaya anak itu jadi disiplin dan sebagainya, dengan catatan warning misalkan kalau terjadi lagi gini nanti imbasnya gimana. Lebih ke bimbingan dan pengawasan gitu ya. Kita kan dibantu juga sama Babinsa dan Binsa. Oh iya, Babinsa. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan? Jika ada, bagaimana efektivitasnya? Contohnya karakter kewarganegaraan semacam apa? Karakter kewarganegaraan seperti di bidang gotong royong. Ya tadi kan udah dibilangin, Pak Kades dan Sekdes dan semuanya lembaga-lembaga yang ada di desa Dende selalu mewanti-wanti kepada masyarakat, termasuk Pak RW dan Pak RT-nya dan kader, supaya selalu bekerja sama dan selalu meningkatkan kesadaran dalam tingkat kepemimpinan tersebut. Kerjasama ya Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, apa harapan Ibu terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Harapan Ibu ya secara luas, terutama generasi penerus bangsa, supaya lebih meningkat lagi tentang pendidikannya. Jadi cukuplah tamatan SMA misalnya, S1 juga misalnya, kalau bisa ya S2-nya gitu kan ya, sampai lebih tingkat, supaya kan jadi intinya gini, kita kalau tidak dipajukan oleh generasi penerusnya gitu kan nggak akan maju kan. Gitu kan, otomatis karena kan yang tua-tua nantinya akan sebagai paling pembimbing, pengawas gitu kan. Otomatis yang menggerakkan supaya pembangunan kita lebih bagus lagi di masa depan generasi muda. Makanya generasi muda sebisa mungkin dari tingkat pendidikan lebih ditingkatkan lagi, karena itu kan baik pendidikan agama ataupun formal ya, itu kan lebih menjamin gitu kan, walaupun memang tidak selalu 100% menjamin, tapi kan minimalnya kalau mengencang pendidikan kan ada solusi buat itunya gitu untuk kedepannya lebih baik gitu. Terus diharapkan ya kita juga misalkan desa kedepannya ya desa mandiri yang benar-benar pure bisa meningkatkan inovasi-inovasi yang ada dari kita gitu. Untuk meningkatkan penghasilan desa dan sebagainya gitu. Terus diharapkan para generasi muda yang berpendidikan yang lebih tinggi itu membaur ke kita, gitu kan. Jadi misalkan si ade ini apa sih yang
kejam dari pendidikannya. Nah, memberikan saran pandang lah kepada kita, misalnya baik melalui kepala desa di dalam pertemuan musdus atau apalah gitu ya. Masyarakat misalnya ada ya. Berikan saran pandang supaya desa kita maju, misalnya dari cara pengolahan sampah, dari misalnya ada misalnya inovasi saya bergerak misalnya di perekonomian untuk meningkatkan daya beli atau daya ekonomi masyarakat kita dengan apa, nah itu kan lebih maju di sini harapannya gitu. Tapi saya ada sih mudah-mudahan adalah kedepannya jadi ada peningkatan gitu ke depannya biar kita desanya lebih maju dan lebih terkenal seperti desa-desa yang lain. Dalam artian terkenalnya ya kita memang majunya memang benar gitu kan dalam segala bidang, baik dari administrasi dan pembangunan dan sebagainya. Pembangunan meta dan keren banget Bu asli. Alhamdulillah itu penutupan dari saya. Terima kasih juga Ibu udah meluangin waktunya sama tempatnya. Atas informasinya juga cukup menarik, bagus. Semoga ada manfaatnya buat saya. Kelak bisa tercapai ya. Amin. Iya. Semoga Dafa ini misalnya kuliahnya tingkat berapa sekarang? Baru semester 2. Lebih giat, lebih rajin, kelak ya akan jadi generasi bangsa yang baik dan diharapkan oleh kita semua ya. Iya, makasih. Sukses maju lah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dafa Fadil Wahyudin, mahasiswa dari IKIP Siliwangi, dan sekarang saya akan melaksanakan wawancara bersama narasumber saya dari pihak Desa Rende, Kecamatan Cikalongwetan. Topik yang saya akan angkat berhubungan dengan hak dan kewajiban kewarganegaraan. Sebelum ke topik utama, bolehkah Bapak memperkenalkan diri secara singkat? Nama saya Cucu Kuningan, posisi di desa sebagai kasih kesejahteraan. Kalau boleh tahu Pak, di Desa Rende ini tanggung jawab Bapak ada di bidang apa? Sebenarnya di desa itu setiap perangkat desa berbidangnya harus menguasai semua sebenarnya. Cuman mungkin kasih kesejahteraan ya, namanya kasih kesejahteraan ya, namanya juga dari lebih mengutamakan ke kesejahteraan masyarakat. Kita membinai pembangunan juga. Pembangunan juga Pak. Masuk ke pertanyaannya Pak. Iya. Apakah menurut Bapak warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah warga? Melihat dari keseluruhan warga desa ini alhamdulillah kegiatan sosial cukup aktif. Seperti bidang pemilu tadi ya, Pemilu. seperti kemarin kehadiran bagus sekitar hampir mencapai 75% kehadiran. Cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Terus ke pertanyaan selanjutnya, apa masalah terbesar yang menurut Bapak yang ada berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Masalah terbesar ya, mungkin
masalah terbesar di tingkat kesadaran kesejahteraan, terutama kan sekarang menurut saya masyarakat sekarang sudah ketergantungan kepada bantuan sosial. Iya, sudah tergantung lah. Semua lapisan masyarakat ingin merasakan bantuan sosial, meskipun mereka sudah lumayan lah, tidak masuk kategori miskin, tapi menengah. Ketika pernah mendapatkan bantuan sosial, ketika bantuannya sudah tidak didapatkan lagi, itu jadi polemik. Iya. Jadi kesimpulannya bantuan yang kurang tepat sasaran. Iya, bantuan kurang tepat sasaran dan kurang kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang sudah cukup. Harusnya kan secara bersadar lah, ya itu bahwa saya sudah tidak layak mendapatkan bantuan, melaporkan diri agar nanti oleh pihak desa dilaporkan untuk evaluasi mulai bantuannya untuk dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, jadi lebih tepat sasaran. Iya. Oke. Lanjutnya, apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Bisa Bapak berikan contohnya? Kalau untuk kewajiban namanya, Ya. saya rasa cukup untuk saat ini. Ada beberapa hal ya, generasi masyarakat terutama di bidang kegiatan gotong royong sekarang ini kan mulai menurun ya. Ya. Nah, ketika masyarakat diajak untuk bergotong royong, paling mayoritas ibu-ibu yang datang. Mungkin pengawalannya lah atau apa, tapi ibu-ibu kan hanya sedikit orang. Jadi anak-anak muda itu jadi kurang ikut lah ya. Ya, anak muda mungkin banyak faktor ya. Anak muda kan apalagi sekarang zaman gadget, kebanyakan main gadget atau apa. Mungkin kurangnya dorongan dari organisasi di bawah, misalkan kesejahteraan, terus bimbingan dari wilayah juga, RT juga, ya untuk mengajak mereka berpartisipasi. Tapi ketika mereka diajak, mungkin seperti kegiatan peringatan hari besar, saya rasa mereka mau berpartisipasi. Karena masalahnya mengikuti dari ajakan harus diajak. Oh iya. Sebenarnya harus diajak. Jadi kalau menunggu mereka sadar untuk ikut membantu, itu mungkin kurang. Jadi kurang kesadaran lah gitu ya. Jadi harus diajak dulu baru mereka apa ini apa ya, kalau perkembangannya atau apa. Selanjutnya Pak, apa dampak dari permasalahan yang tadi itu terhadap kehidupan masyarakat sehari-harinya? Dampak permasalahan yang tadi. Dan tadi dapat kesadaran Kesadaran masyarakat
desa itu identik kalau dulu dengan keberagamannya. Sekarang ada pergeseran, ya, ke individualis dan harus selalu ada ajakan. Kalau sekarang, kalau dulu kan ketika diumumkan, ayo kita gotong royong, masyarakat itu antusias. Kalau sekarang ada penurunan lah. Penurunan dari jumlah apa yang ikut gitu ya. Iya. Oke. Selanjutnya Pak, bagaimana respon atau sikap keluarga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut? Terus penguatan mungkin ya, kalau tokoh-tokohnya mungkin ya masalahnya bisa ya dengan kesadaran masyarakat ya, dan harus selalu ada ajakan atau imbauan dari pimpinan, misalkan dari kepala desa. Seharusnya ya idealnya melakukan kegiatan di masyarakat ada inisiatif sendiri, karena itu kan untuk mengembangkan daerah tersebut, wilayah tersebut. Jangan harus menunggu instruksi dari pimpinan. Selanjutnya Pak, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Solusinya? Solusinya mungkin ya ada semacam bimbingan sosialisasi kita kepada anak muda, generasi muda, agar mereka bisa diberdayakan. Ini bentuknya itu bimbingan dan sosialisasi. Selanjutnya, apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan? Kalau program khusus mungkin belum ada ya, tapi kan sudah dibentuk ya lembaga masyarakatan, lembaga muda, Karang Taruna, terus sebenarnya kan bisa diberdayakan lewat Karang Taruna. Kalaupun dari desa tidak bisa secara langsung turun ke wilayah, bisa berkoordinasi apabila mereka butuh fasilitas untuk memberdayakan pemuda dan masyarakat di wilayah. Dan ada juga kan lembaga RTRW sehingga koordinasi dengan pihak desa yang terdekat. Mereka akan mengadakan kegiatan atau membutuhkan sosialisasi tentang bimbingan yang Selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan ini? harapan saya generasi muda sekarang ya proaktif dalam segala kegiatan di masyarakat. Jadi tidak harus menunggu instruksi atau ajakan. Kan sekarang zaman digital ya. Jadi mereka bisa menggali potensi apapun, misalnya YouTube atau sekarang AI, ya, lebih proaktif lah, ya, tangan, ya, terlalu terbuai lah dengan masa mudanya, lebih memaksimalkan masa mudanya, jangan banyak main game,
sudah meluangkan waktunya dan tempatnya. Terima kasih juga sudah memberikan informasi untuk saya. Dan semoga ini dapat bermanfaat untuk kegiatan saya. Saya maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang jelas tadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan hasil penelusuran saya terhadap setiap narasumber yang telah saya wawancarai. Yang pertama yaitu Ibu Lina Herlina yang mempunyai tanggung jawab di bidang KAUR umum dan TU. Beliau sudah 20 tahun mengabdi di Desa Rende. Beliau juga pernah menjabat di bidang kesejahteraan lingkungan, pelayanan, dan sekarang menjabat di bidang TU. Menurut Ibu Lina, masyarakat di Desa Rende sangat peduli dengan hukum dan memiliki rasa gotong royong yang tinggi. Dapat dilihat dengan data masyarakat yang membayar pajak sebagaimana kewajibannya, mencapai 85%. Dan banyak kegiatan masyarakat yang positif seperti gotong royong, membersihkan jalan, selokan, dan ikut serta dalam keamanan dan kenyamanan masyarakat desa. Akhir-akhir ini, Desa Rende mendapatkan peningkatan di bidang pendidikan. Banyak generasi muda yang melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi juga di desa telah mempunyai sekolah yang lengkap dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA. Selanjutnya, menurut Ibu Lina, masyarakat Desa Rende memiliki tingkat kesadaran sosial yang cukup tinggi, yang membuat masyarakat cukup aktif dalam kegiatan sosial. Dan masyarakat sangat antusias dalam kegiatan seperti perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, yang menandakan masyarakat memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Warga menjalankan kewajiban mereka dengan cukup baik, dan hak mereka juga dapat dikatakan cukup terpenuhi, sebagai contoh akses jalan dan layanan kesehatan. Di Desa Rende, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan yang muncul, yaitu masalah kenakalan remaja seperti tawuran yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan kewajiban, dan masalah sengketa tanah keluarga. Dampak yang dirasakan masyarakat yaitu munculnya rasa tidak aman dan keresahan warga karena tawuran yang terjadi, dan juga dengan masalah sengketa tanah menimbulkan konflik dalam keluarga yang berkaitan. Berikut adalah permasalahan tersebut dapat diatasi dengan beberapa metode dan cara berikut. Yang pertama, masalah tawuran. Pihak desa menengahi dan mengambil jalan terbaik melalui sosialisasi dan musyawarah dengan pihak terkait, dibantu dengan lembaga keamanan seperti Babinsa dan polisi. Dibantu dengan program edukasi yang ditambahkan di setiap pelajaran di sekolah. Selanjutnya nomor 2 yaitu masalah sengketa tanah. Pihak desa langsung turun untuk menengahi permasalahan ini dengan menjadi penengah dan penelusuran terkait permasalahan sengketa tanah tersebut dan memberikan solusi. Selanjutnya, program-program dan metode penyelesaian tersebut dianggap cukup efektif dan berdampak baik dan cukup efektif. Harapan dari Bu Lina kepada generasi muda yaitu generasi muda harus dapat memaksimalkan pendidikan sehingga diharapkan generasi muda akan menjadikan desa menjadi lebih aman dan sejahtera, dengan pengaruh yang baik dan terus berinovasi demi kemajuan masyarakat. Selanjutnya, generasi muda diharapkan dapat berbaur dengan lembaga dan masyarakat demi kemajuan desa dan masyarakat,
Sebagai contoh, ikut andil juga berpengaruh besar dan memberikan saran untuk program positif bagi kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya adalah hasil penelusuran dari narasumber kedua, yaitu dari Bapak Cucu. Beliau memiliki jabatan sebagai Kasih Kesejahteraan di Desa Rende. Beliau memiliki tanggung jawab di bidang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Menurut Bapak Cucu, masyarakat di Desa Rende cukup aktif di bidang sosial dan mempunyai pelaksanaan hak dan kewajiban yang cukup baik. Bisa dilihat dengan antusias warga dalam kegiatan gotong royong dan tingkat ikut serta pemilu bisa mencapai 85%. Menurut beliau, terdapat beberapa masalah di Desa Rende yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Yang pertama itu masyarakat menjadi ketergantungan pada bantuan sosial atau bansos. Semua kalangan masyarakat ingin mendapatkan bantuan sosial tersebut. Padahal untuk beberapa orang itu adalah bukan hak mereka untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut. Yang kedua adalah menurunnya tingkat kesadaran bergotong royong pada kalangan generasi muda. Dampaknya pada permasalahan bansos menjadi tidak tepat sasaran sehingga dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Karena hak masyarakat miskin diambil oleh mereka yang bisa dikatakan berkecukupan. Dampak masalah selanjutnya, masalah menurunnya tingkat kesadaran gotong royong menyebabkan masyarakat menjadi individualisme. Dan gotong royong tersebut menjadi kurang efektif. Permasalahan tersebut membuat para tokoh dan pihak desa merasa sedih dan miris. Berikut adalah solusi dan program yang dilaksanakan oleh pihak desa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat dan lembaga desa agar bisa memperdayakan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kedua, memperdayakan masyarakat lewat lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna yang berkoordinasi langsung dengan desa. Yang selanjutnya adalah meninjau ulang ketepatan bantuan sosial agar masyarakat miskin mendapatkan haknya. Harapan dari Bapak Cucu untuk generasi muda, yaitu generasi muda harus proaktif di kegiatan masyarakat. Dan tidak harus melalui ajakan. Jadi generasi muda harus memiliki tingkat inisiatif ke hal yang positif yang harus cukup tinggi. Selanjutnya, generasi muda harus aktif dalam pemanfaatan teknologi untuk kemajuan sumber daya masyarakat dan pembangunan. Sekian dari saya, semoga hasil wawancara saya memiliki tingkat informasi yang mungkin dapat bermanfaat untuk kita. Cukup sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.